Halo, selamat malam. Untuk kamu yang saat ini merasa lelah, depresi, tertekan, atau bahkan hilang arah. Mungkin ini hanya sebuah rangkuman kecil yang ditulis dan disuarakan untuk dirimu. Untukmu, coba berikan malam ini pelukan yang hangat. Peluk dirimu erat-erat. Mungkin ketika masalah-masalah mulai muncul, rasa kecewa, depresi, tertekan, atau bahkan patah hati, kata-kata menghakimi diri itu mulai bermunculan. Bodoh, itu aja gak bisa. Lama banget sih. Masa gitu aja nangis? Apa sih yang salah dari diriku? Kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa harus aku terus yang disalahkan? Kata-kata itu akan muncul ketika kita tidak punya rasa cukup cinta pada diri. Kali ini aku ingin membicarakan sesuatu yang mungkin di antara teman-teman ingin belajar mencintai diri sendiri. Learning how to myself. Belajar bagaimana mencintai diri sendiri. Sudahkah di antara kalian bersyukur atas apa yang kalian lakukan hari ini? Bersyukur atas hidup yang kita jalani saat ini, mendekatkan diri dengan penciptanya, bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan badan yang kita miliki, dengan kecantikan yang kita miliki, syukur ketika kita gagal, bersyukur jika kita bisa melewati kegagalan itu semua. Syukurilah saat kita senang atau saat kita sedang di masa suram. Tenang, ini semua tidak akan lama kok. Ini semua pasti bisa kita lewati. Dan setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Yang kedua, menerima diri sendiri. Menjalani hubungan yang baik dengan diri sendiri. Menerima diri atas apa yang kita miliki, tentang kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Rasa percaya diri itu muncul ketika kita memiliki pandangan yang baik terhadap diri sendiri. Ingatlah bahwa keindahan yang sebenarnya tidak terlihat dari penampilan luar saja. Ketika kamu merasa nyaman dengan diri sendiri, ketika kamu percaya diri dan berpikir bahwa cantik itu tidak berkaitan dengan paras dan elok wajah saja kok, atau bahkan tubuh yang supermodel. Namun, cantik itu terlihat dari hati dan pikiran kita. Terkadang mungkin kamu melihat orang-orang di sosial media terlihat cantik parasnya, terlihat bagus badannya, padahal kamu tidak tahu kan hati dan pikiran mereka seperti apa. Kadang manusia itu hanya memperlihatkan topeng terbaiknya di luar, tapi tidak pernah memperlihatkan bagaimana hatinya, bagaimana dia hancurnya, bagaimana dia terpuruk, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Mungkin terlihat mudah. Terkadang kita sulit untuk berkata jujur, mendengarkan apa yang hati kita inginkan. Jujur pada diri sendiri, tidak terpaksa melakukan hal-hal yang hanya karena ikut-ikutan dengan orang lain. Berprinsiplah dalam hidup, berpegang teguhlah dengan apa yang kamu inginkan, dan bertanggung jawab atas apa yang kamu punya. Bedakan mana yang emang kamu punya dan mana yang memang kamu tidak punya. Jangan pernah korbankan dan sia-siakan perhatianmu demi orang lain. Luangkan waktumu untuk berlibur. Memberikan kesempatan untuk dirimu beristirahat. Terkadang kamu mungkin berpikir lelah tuh hanya fisik saja. Nyatanya tidak. Lelah juga bisa dialami oleh batin kok. Gunakan untuk berlibur, bersenang-senang dengan teman, dengan keluarga, atau mungkin kamu bisa berjalan-jalan sendiri. Pergi ke mall, me time. Tidurlah dengan cukup setiap malam. Olahraga dengan baik. Hilangkan stresmu.
beribadah. Yang kelima, belajar meluapkan emosi dengan bijak. Sebetulnya, marah itu boleh gak sih? Boleh. Kamu boleh marah ketika kamu kesal. Kamu boleh meluapkan emosimu dengan menangis, dengan berteriak. Tapi, lakukan itu semua di tempat yang memang tepat. Meluapkan emosi juga menjadi bentuk menyayangi diri sendiri kok. Kamu hanya tidak perlu tertekan dengan emosi yang kamu rasakan saat ini. Menangis bukan berarti kamu cengeng. Marah bukan berarti kamu emosional. Jika memang itu yang membuat dadamu menjadi lepas, kenapa tidak bisa dilakukan? Pergilah ke suatu tempat di mana memang kamu bisa menenangkan diri, jauh dari keramaian. Lepaskan emosimu jika memang itu semua menjadi membuatmu lega. Jangan pernah takut berekspresi. Jangan menyimpan ganjal dalam hati. Ungkapkan saja, luapkan saja. Rasa sakit dan kecewa yang menggoresimu itu patut dikeluarkan kok. Jika itu yang membuatmu kemudian menjadi lega, jika setelah itu kamu menjadi bebas, maka lakukanlah. Part terakhir dari mencintai diri sendiri adalah memaafkan diri sendiri. Kenapa memaafkan diri sendiri penting? Sejatinya, kita hanya tidak bisa memaksa orang lain bersikap baik ataupun menyenangkan kepada kita. Mungkin ada bagian dalam hidup di mana orang lain mungkin pernah menyakiti kita. Maafkanlah. Maafkan dirimu sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain jika diri kita sendiri pun belum dimaafkan? Dengan memaafkan, itu menjadi kekuatan dirimu kok. Karena semua itu juga pasti akan baik-baik saja. Terkadang, masa depan itu menjadi misteri. Selalu ada kemungkinan baik atau buruk yang akan terjadi. Jika kita mempercayai hal buruk yang akan terjadi kepada kita, maka kita berprasangka buruk atas apa yang Allah akan berikan kepada kita. Setiap takdir yang kita hadapi itu untuk diselesaikan, bukan untuk ditakuti. Teman-teman, aku punya satu teknik nih, di mana ada self forgiveness therapy. Salah satu teknik butterfly hug. Caranya, lihatlah di depan cermin. Lihat dirimu. Betapa menyedihkannya ya kamu saat ini. Apakah kamu sudah pernah berterima kasih pada dirimu itu? Cobalah, ini waktunya kamu berbicara pada dirimu. Jangan hanya berbicara pada orang lain. Tepuk bahumu, takkan pada dirimu. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih sudah sekuat ini. Terima kasih untuk tidak menangis hari ini. Terima kasih untuk dirimu yang tidak pernah mengeluh. Padahal rasanya kamu ingin meluapkan ini semua. Lelah dengan keadaan yang tidak pernah baik-baik saja. Bertanya-tanya pada dirimu, kenapa sih hidupku harus begini? Kenapa mesti seperti ini sih jalan takdirnya? Gak apa-apa kok. Hari ini gagal gak apa-apa. Kan masih ada hari esok.
berhenti menangisi, mengeluh, kecewa dengan hari ini, dengan masa lalu. Ini saatnya kamu bangkit. Dirimu juga perlu bahagia kok. Kita sama-sama belajar bagaimana mencintai diri sendiri, memaafkan kesalahan yang pernah terjadi, belajar untuk introspeksi diri, berprasangka baik dengan diri sendiri, mulai menerima diri, cintai diri, mengikhlaskan semua yang pernah terjadi di masa lalu, bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini ya, dengan apa yang terjadi kemarin. Jadikan semuanya proses untuk mau belajar. Jadikan rasa kecewamu, rasa sakit hatimu itu sebagai proses pendewasaanmu. Semoga setelah mendengarkan ini